My Sugar Daddy. Chapter 55. Angsa buruk rupa. Pagi-pagi buta, Kristal dan teman-temannya sudah datang ke kampus. Mereka berniat mengambil kamera yang sebelumnya mereka biarkan tertinggal di ruangan tempat Nania latihan. Sin, cepat masuk. Aku dan yang lainnya akan berjaga di luar. Perintah Kristal sambil melihat ke sana kemari memastikan kalau keadaan aman. Baiklah, segera kabari aku kalau ada yang datang. Sahut Cynthia kemudian buru-buru masuk ke dalam ruangan untuk mengambil kameranya. Sembari menunggu Cynthia keluar, Kristal menanyakan apakah video Nania sudah selesai diedit atau belum. Karena semalam dia dan teman-temannya pergi berbelanja hingga larut malam, terpaksa mereka menunda menyebarkan video yang berisi aib Nania. Mau bagaimana lagi? Kristal dan teman-temannya sudah sangat kelelahan semalam. Jadi memutuskan pagi ini saja mereka baru akan menyebarkan video tersebut. Lihatlah Nania, sebentar lagi reputasimu di kampus ini akan segera hancur. Orang-orang pasti akan merasa jijik setelah melihatmu yang sedang menangis ketakutan seperti anak kecil. Ucap Kristal sambil menyeringai tipis melihat video di ponsel temannya. Nanti kalian kirimkan video ini ke mahasiswi yang aktif menggosip. Ingat, jangan gunakan nomor milikmu. Kau harus menggunakan kartu lain agar mereka tidak tahu kalau kitalah yang telah mengirimkan video itu. Tenang saja, Kris. Aku dan Cynthia sudah menyiapkan kartu khusus untuk rencana kita ini. Good job. Kalau begitu langsung kirim saja videonya begitu Cynthia keluar. Aku sudah tidak sabar ingin segera melihat Nania yang menangis kecewa saat orang-orang tak lagi mempedulikannya. Baiklah. Tak lama kemudian Cynthia keluar dari dalam ruang latihan sambil membawa kamera di tangannya. Setelah itu Kristal pun segera mengajak mereka semua pergi dari sana sebelum ada orang lain yang melihat keberadaan mereka. Sambil menertawakan kehancuran Nania yang sudah ada di depan mata, Cynthia iseng-iseng ingin melihat video yang ada di dalam kamera. Bukannya apa, Cynthia masih menyimpan sedikit kekhawatiran kalau ada orang yang iseng menukar ataupun menghapus video yang ada di dalamnya. Namun sebelum sempat Cynthia melakukannya, dia dan teman-temannya sudah lebih dulu dibuat kaget oleh kemunculan Nania dan kedua sahabatnya. Segera saja Cynthia memasukkan kamera ke dalam tasnya karena tak mau Nania mengetahui kalau kemarin dia diam-diam memasang kamera di dalam ruangan tempat dia berlatih. Yo, Kristal, tumben sekali kau dan teman-temanmu sudah datang ke kampus. Ada apa? Apa kalian sedang melakukan sesuatu hal untuk membuli mahasiswa lain? Tanya Nania sambil tersenyum penuh maksud. Sengaja Nania dan kedua sahabatnya datang ke kampus lebih awal karena ingin menangkap basah Kristal saat mengambil kamera yang sebelumnya sudah ditukar dengan kamera milik Susan. Dan benar saja, mereka benar-benar memergokinya. Haha, takdir sedang begitu baik ternyata. Kau jangan sembarangan menuduh ya Nania. Kau pikir aku ini apa sampai harus membuli mahasiswa lain? Hah? Sentak Kristal tak terima akan tuduhan yang dilayangkan oleh Nania. Nafasnya sampai memburu saking kesalnya Kristal terhadap juniornya satu ini. Ih, ya sudah sih biasa saja menjawabnya. Kenapa juga kau sampai meneragi aku seperti itu? Membuat orang jadi curiga saja, sahut Nania sambil memilih rambut panjangnya. Sungguh, saat ini Nania benar-benar sangat ingin menertawakan Kristal yang terlihat begitu panik. Sayang sekali Kristal dan teman-temannya tidak tahu kalau video yang ada di dalam kamera mereka berisi tentang bukti pembulian yang mereka lakukan. Kalau mereka tahu, Nania yakin sekali kalau Kristal pasti tidak akan seberani ini padanya. Ngomong-ngomong, kenapa video aibku masih belum mereka sebar ya? Mereka tidak mungkin mengganti rencana untuk mengerjaiku kan? Ujar Nania dalam hati. Pipimu kenapa Nania? Tanya Kristal iseng-iseng menanyakan luka yang ada di pipi Nania.
Akhirnya Rea ada gunanya juga. Haha. Memangnya kau tidak bisa lihat apa kalau pipiku terluka? Sia-sia Tuhan memberimu mata kalau hal seperti ini saja kau masih harus bertanya padaku. Dasar konyol, jawab Nania langsung kesal saat Kristal membahas tentang luka yang ada di pipinya. Kesenangannya seketika lenyap begitu teringat kalau wajahnya sudah tak mulus lagi. Sekarang Nania tak ubahnya seekor angsa yang buruk rupa. Menyebalkan. Ya, aku itu bertanya baik-baik ya. Kenapa kau menjawabku dengan sangat cetus? Kau itu yang konyol, teriak Kristal murka. Kris, sudah. Lebih baik sekarang kita pergi saja dari sini. Tekanan darahmu bisa naik kalau terus bicara dengan gadis tak tahu diri sepertinya. Ucap Cynthia menghentikan Kristal yang mulai terpancing emosi. Kristal mendengus kasar. Dia lalu berlalu pergi dari hadapan Nania sambil menahan kekesalan di hatinya. Sementara Nania sendiri, dia terlihat murung sambil memegangi pipinya yang tertempel plaster bergambar bunga matahari. Rasanya Nania seperti kehilangan kepercaya diriannya gara-gara luka sialan ini. Sudahlah Nania, kau tidak perlu merasa sesedih ini hanya karena luka sekecil itu. Nanti lukanya juga akan sembuh sendiri, hibur Susan sambil mengelus bahu sahabatnya yang sedang bersedih. Dia cukup mengerti perasaan Nania. Aku juga tahu kalau lukanya pasti akan sembuh. Tapi kan sekarang aku jadi tidak cantik lagi, sahut Nania lirih. Lihat, sekarang wajahku jadi tidak mulus sempurna karena ada plaster yang menghalangi. Daripada aku harus turun harga diri karena kecantikanku ternoda, aku lebih memilih untuk dihukum ayah saja. Walaupun hukuman menghadap tembok sangatlah menyebalkan, setidaknya itu jauh lebih baik karena hanya keluargaku saja yang mengetahuinya. Akan tetapi luka ini, astaga, baru kali ini aku merasakan patah hati yang sangat dalam. Rasanya sungguh tidak enak. Susan dan Tasya kompak memutar bola mata mereka karena jengah mendengar keluhan Nania yang sangat berlebihan. Hanya karena luka sekecil itu sahabat mereka sampai menganggapnya sebagai patah hati yang cukup berat. Ingin heran, tapi ini adalah Nania. Jadi Susan dan Tasya memilih untuk tidak banyak berkomentar karena khawatir itu akan membuat Nania semakin menggila. Oh iya Syah, aku jadi bingung kenapa Kristal masih belum menyebarkan videoku. Apa jangan-jangan mereka beralih rencana karena kita sudah lebih dulu mengetahuinya ya? Kalau benar begitu maka habislah kita semua. Tanya Nania menanyakan kemungkinan kalau Kristal merubah rencananya. Itu mana mungkin terjadi Nania? Jika dugaanmu benar, mereka seharusnya tidak datang ke kampus sepagi ini untuk mengambil kamera mereka di ruang latihan. Kita berpikir positif saja. Siapa tahu semalam mereka lupa. Makanya sampai sekarang keadaannya masih tenang. Coba kita tunggu 1 atau 2 jam lagi. Kalau videomu masih belum tersebar, aku akan meminta Marcel untuk mencari tahu apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Jawab Tasya seraya tersenyum licik. Marcel? Iya, Marcel. Mahasiswa yang kemarin memberitahu kita kalau Cynthia menanyakan jadwal latihanmu, sahut Tasya. Setelah itu Tasya memicingkan mata saat menyadari ada yang tidak beres dengan ingatan Nania. Nania, jangan bilang kau lupa kalau kau itu sudah berjanji akan mengajak Marcel makan malam. Ingat ya Nania, jika bukan karena Marcel yang memberitahu tentang Cynthia, kita tidak mungkin tahu kalau Kristal dan teman-temannya ingin mengerjaimu. Jadi kau jangan tidak tahu diri begini Nania. Kau harus membalas kebaikan Marcel dengan mengajaknya makan malam bersama. Tasya langsung memaki kaget saat keningnya tiba-tiba disentil oleh Nania begitu dia selesai bicara. Sedangkan Susan, dia memilih untuk berpura-pura tidak melihat apa yang baru saja terjadi. Dia tidak mau terkena imbasnya juga.
Tasya, aku memang lupa dengan janji yang ucapkan pada Marcel. Tapi bukan berarti kau bisa menyebutku tak tahu diri. Aku hanya lupa, bukan tak tahu balas budi. Paham kau? Omel Nania sambil mendelikkan mata ke arah Tasya yang sedang mengusap keningnya yang memerah. Nania sungguh sangat kesal sekali mendengarnya. Iya, maaf. Aku tidak sengaja mengataimu seperti itu. Kata-kata itu refleks keluar dari dalam mulutku, Nania. Sungguh, sahut Tasya sambil bergidik ngeri melihat tatapan galak sahabatnya. Maaf. Kesal Nania. Tak mau kedua sahabatnya terus bertengkar, Susan memutuskan mengajak mereka untuk pergi ke kelas. Ya, sekalian untuk melihat keadaan apakah orang-orang sudah melihat video yang disebarkan oleh Kristal atau belum. Nania yang memang masih sedikit kesal pada Tasya berjalan lebih dulu sambil menghentak-hentakan kakinya ke lantai. Sedangkan Tasya sebagai pelaku kekesalan Nania hanya bisa menghela nafas panjang melihatnya merajuk. Dia pasrah saja jika seandainya nanti Nania akan menjaga jarak darinya. Beginilah jika mempunyai teman barbar. Sekalinya tersinggung langsung merajuk seperti anak kecil. Tapi aku sangat menyayangi Nania. Dia adalah manusia paling masuk akal yang pernah aku kenal. Batin Tasya.